Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bu Yuli. Pada kesempatan kali ini, Bu Yuli akan menjelaskan tentang bagaimana mengubah pecahan desimal ke pecahan biasa. Caranya berikut ini. Yang pertama adalah mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Langkah yang kedua adalah pecahan tersebut disederhanakan ke dalam bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Oke, langsung ke contoh soal ya. Contoh soal yang pertama adalah ubahlah pecahan desimal 0,24 menjadi bentuk pecahan biasa. Cara yang pertama, kita tulis dulu pecahan desimalnya 0,24. 0,24 ketika dibuat ke dalam bentuk pecahan biasa, maka penyebutnya itu 100. Kenapa? Karena ini di belakang koma itu 2 angka. Kemudian bagian pembilangnya kita tulis saja bilangannya, yaitu 24. Kita menemukan pecahan biasa 24 per 100. Selanjutnya kita sederhanakan ya. 24 dibagi berapa? Kemudian 100 juga dibagi berapa? Untuk menjadi bentuk pecahan biasa yang paling sederhana. Nah, prosesnya atau langkahnya yang pertama, kalian bisa mencari bilangan paling kecil yang bisa membagi habis 24 dan 100. Nah, kita mulai dari bilangan 2. Apakah 2 bisa membagi habis 24? Apakah 2 bisa membagi habis 100? Oke, ternyata bisa ya. Jadi di sini 24 dibagi 2 dan 100 juga dibagi 2. 24 dibagi 2 hasilnya 12. Kemudian 100 dibagi 2 hasilnya 50. 50 per 12 per 50. 12 per 50 itu bisa disederhanakan lagi ya. Nah, bentuk sederhananya di sini 12 dibagi berapa lagi? Kemudian 50 juga dibagi berapa lagi? Bilangan yang bisa membagi habis 12 dan 50. Oke, kita berpikir dari bilangan yang paling kecil ya. 2 ya. Oke, 12 bisa dibagi 2. 12 bisa dibagi 2 ya. Kemudian 50 juga bisa dibagi 2. 12 dibagi 2 itu 6. 50 dibagi 2 itu 25. Oke, 6 per 25. Sudah merupakan bilangan pecahan biasa yang paling sederhana. Kenapa? Karena tidak ada lagi bilangan yang bisa membagi habis 6 dan 25. Jadi, pecahan desimal 0,24 jika dibentuk menjadi pecahan biasa itu 6 per 25. Ke cara yang kedua. Cara yang kedua soalnya masih sama ya. Desimalnya itu 0,24. Oke, jadi ini 24 per 100 ya, karena di belakang koma 2 angka. Kemudian setelah itu kita langsung mencari bilangan yang bisa membagi habis 24 dan 100. Nah, bilangan yang bisa membagi habis itu kan yang namanya faktor ya. Jadi bilangan yang bisa membagi habis suatu bilangan itu kan faktor. Nah, kita langsung mencari faktor yang paling besar yang bisa membagi 24 dan 100. Mencari bilangan yang paling besar yang bisa membagi 24 dan 100. Nah, berapa bilangan itu? Yes, tepat sekali. Bilangan itu adalah 4. Jadi 24 dibagi 4, maka 100 juga dibagi 4. 24 dibagi 4 itu 6. 100 dibagi 4 itu 25. Sama kan adik-adik semuanya? Oke, kalian bisa memilih cara yang nomor 1 atau cara yang nomor 2. Terserah kalian, yang kalian lebih paham cara yang mana dan lebih mudah cara yang mana. Oke, kedua cara itu hasilnya sama. Oke adik-adik semuanya, kita lanjut ke contoh 2 ya. Contoh yang kedua, ubahlah pecahan desimal 3,6 menjadi bentuk pecahan biasa.
Kita tulis dulu desimalnya 3,6. 3,6 kalau dibuat ke dalam bentuk pecahan biasa, ini perhatikan ya, di belakang koma itu satu angka, berarti sini penyebutnya per 10. Kemudian bagian pembilangnya kita tulis aja bilangannya, yaitu 36. 36 per 10. Oke, kita cari ya bilangan yang bisa membagi habis 36 dan 10. Kita cari bilangan yang paling kecil, yaitu berapa? 2 ya. Oke, 36 dibagi 2 dan 10 juga dibagi 2. Kita lihat hasilnya. 36 dibagi 2 itu 18. Kemudian 10 dibagi 2 itu 5. 18 per 5. Ada nggak sih bilangan yang bisa membagi habis 18 dan 5? Oke, sepertinya tidak ada ya adik-adik semuanya. Jadi kesimpulannya adalah pecahan desimal 3,6 jika dibentuk menjadi pecahan biasa, jadinya adalah 18 per 5. Oke adik-adik semuanya, kita lanjut ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ini, ubahlah pecahan desimal 0,008 menjadi bentuk pecahan biasa. Oke, cara yang pertama adalah kita tulis dulu ya pecahan desimal 0,0008. Kalau dibuat ke dalam bentuk pecahan biasa, ini desimalnya di belakang koma ada 3 angka, berarti sini penyebutnya itu 1000 ya. Kemudian bilangannya 8, kita tulis saja di atas 8. Kemudian kita buat ke dalam bentuk pecahan yang paling sederhana ya. Kita mencari bilangan yang bisa membagi habis 8 dan 1000. Kita cari dulu bilangan yang paling kecil. Oke, 2 ya, karena 2 itu bisa membagi habis 8 dan 2 juga bisa membagi habis 1000. Jadi dibagi 2. Jadi 8 dibagi 2 itu 4. 1000 dibagi 2 itu 500. Kemudian bisa disederhanakan lagi ya. Di sini kita sederhanakan lagi. 4 dibagi berapa dan 500 juga dibagi berapa. Oke, 4 itu habis dibagi 2, 500 juga habis dibagi 2, berarti hasilnya 4 dibagi 2 itu 2, 500 dibagi 2 itu 250. 2 per 250. Masih bisa dibagi lagi nggak ya? Masih bisa ya. Oke, kita bagi lagi dengan berapa ya? Oke, kita bagi 2 ya. Kemudian ini juga dibagi 2. 2 dibagi 2 itu 1. 250 dibagi 2 itu 125. Oke, 1 per 125. Ini sudah dalam bentuk yang paling sederhana ya adik-adik semuanya ya. Jadi kesimpulannya adalah pecahan desimal 0,008 jika diubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 1 per 125. Yuhuy, kita ke cara yang nomor 2 ya. Cara yang kedua, soalnya masih sama ya, 0,008. Oke, ini di belakang koma ada 3 angka, berarti di sini ditulis penyebutnya 1000. Kemudian pembilangnya kita tulis bilangannya yaitu 8. Nah, kita sekarang adalah mencari bilangan yang paling besar yang bisa membagi habis 8 dan 1000. Hayo, bilangan berapakah itu? Ya, bilangan itu adalah 8. Jadi 8 itu habis dibagi 8 dan 1000 itu juga habis dibagi 8. 8 dibagi 8 itu 1 dan 1000 dibagi 8 itu 125. Oke, dengan cara ini kita langsung menemukan pecahan yang paling sederhana, yaitu 1 per 125. Jadi kesimpulannya adalah pecahan desimal 0,008 jika diubah menjadi bentuk pecahan biasa menjadi 1 per 125. Oke, selamat belajar adik-adik semuanya. Jangan lupa like and subscribe ya, biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Jika ada pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar. See you!